wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Bintik Sendu, bincang politik sembari duduk. Bersama saya Asifa Diva Amalia. Oke, karena ini episode perdana, tidak afdal kalau kita tidak kenalan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya Asifa Diva Amalia, biasa dipanggil Siva. Nah, channel Bintik Sendu ini akan membahas berbagai permasalahan politik dan sosial yang ada di Indonesia. Kita akan bahas politik dengan cara yang asyik sehingga tidak membosankan. Oke, pada episode perdana kali ini kita akan membahas masalah hubungan vertikal antara pusat dan daerah dalam penanganan virus COVID-19 di Indonesia. Tentunya teman-teman sudah tidak asing, bahkan bosan mendengar COVID. Tapi bagaimana sih hubungan antara pusat dan daerah dalam penanganan virus COVID-19 tersebut? Oke, kita akan mulai pembahasan secepatnya. Nah, sebelum kita mulai pada pembahasan intinya, kita perlu mengetahui apa alasan ada otonomi daerah di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia butuh suatu sistem pengaturan yang dapat menjangkau ke seluruh daerah tersebut. Dengan adanya kebijakan otonomi, hal itu dapat terjadi. Bayangkan saja jika tidak ada otonomi daerah dan hanya ada satu sistem pemerintahan, yang artinya hanya ada pemerintah pusat. Apakah itu tidak memusingkan? Oleh karena itu, ada kebijakan otonomi daerah tersebut. Tapi, otonomi daerah yang ada di Indonesia ini tidak berarti serta-merta pemerintah pusat melimpahkan segala kewenangannya ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu mempunyai kewenangan dan hanya masing-masing sehingga saling melengkapi dan saling kesinambungan. Nah, memang pada dasarnya pemerintah pusat itulah yang memegang tanggung jawab pemerintahan, tetapi dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah juga ikut andil dalam memegang beberapa urusan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah ini juga ada pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini kita perlu menggarisbawahi istilah dibagi atas. Mengapa? Karena istilah dibagi atas ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan ada di tangan pemerintah pusat. Ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara federalisme, karena pada negara federalisme kedaulatan itu ada pada negara-negara bagian. Nah, kebijakan otonomi daerah ini bukan semata-mata karena urusan nominal saja. Maksudnya karena luas wilayahnya, banyaknya penduduk, dan alasan nominal lainnya. Otonomi daerah itu juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Nah, pemerintah juga menerbitkan undang-undang yang mengatur hubungan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan hasil revisi dari undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan bagaimana hubungan pusat dan daerah yang dengan konteks otonomi daerah. Disebutkan pula asas-asas otonomi daerah, yaitu yang pertama desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah asas pembantuan, di mana ketiga asas ini penting diterapkan untuk kelancaran roda pemerintahan, baik otonomi daerah maupun pemerintah pusat. Desentralisasi yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu ada pasal 8 pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, yang dimaksud di sini bukan secara penuh urusan pemerintah pusat diserahkan pada daerah otonom, tapi ada urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan pemerintah absolut, yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Hal ini tertera dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, urusan-urusan tersebutlah yang nantinya menjadi wewenang pemerintah pusat dan dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
Oke, karena kita sudah tahu nih mengapa ada alasan otonomi daerah di Indonesia. Nah, kita harusnya juga tahu bahwa otonomi daerah itu sangat penting, sehingga perlu adanya keserasian antara daerah dan pusat. Nah, oleh karena itu, kinerja daerah otonom dengan asas desentralisasi harus sejalan dengan pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, hal-hal yang menjadi urusan pemerintah daerah tidak dapat dibuat seolah-olah menjadi urusan mutlak pemerintah pusat. Nah, penerapan relasi antara pusat dan daerah sangat penting digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di daerah seperti bencana baik alam maupun non-alam. Saat ini hubungan tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Oke, kita mulai masuk pada pembahasan bagaimana hubungan tersebut dalam menangani virus COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat lama bergejolak. Oke, tapi kita mulai mundur flashback pada tahun 2020, di mana pada awal mula merebaknya virus COVID-19 di kancah global, pemerintah pusat masih menyikapi dengan santai dan terkesan main-main dengan menyebutkan bahwa virus tersebut tidak dapat masuk ke Indonesia. Mungkin dulu teman-teman juga pernah berpikiran seperti itu, termasuk saya juga pernah berpikiran bahwa virus COVID-19 tidak mungkin masuk ke Indonesia. Tapi nyatanya virus tersebut tetap bisa masuk ke Indonesia dan hingga saat ini bahkan belum bisa berakhir. Nah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat pada masa itu malah bertentangan dengan upaya pencegahan masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Pemerintah pusat malah mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dengan mengiming-iming adanya insentif dengan anggaran sekitar 298,5 miliar. Cukup besar bukan? Hal ini tentunya membuat publik bertanya-tanya karena pemerintah pusat terkesan menghindar dari persoalan tersebut. Pemerintah pusat juga meminta publik untuk tetap tenang, tetapi di sisi lain tidak ada jaminan bagi publik bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan virus COVID-19. Namun, pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah pusat akhirnya mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19. Dengan adanya kasus pertama tersebut, pemerintah bahkan belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menangani virus tersebut, sehingga tidak ada tindakan yang strategis dalam menangani kasus-kasus berikutnya. Tidak lama setelah itu, sekitar 2 minggu setelah konfirmasi kasus pertama, pemerintah ini mengeluarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas penanganan percepatan COVID-19. Dalam keputusan Presiden tersebut, penanganan COVID-19 berada di bawah satuan gugus tugas yang diketuai oleh Kepala BNPB, dan peran sentral penanganan COVID-19 itu ada pada tangan pemerintah pusat. Sedangkan daerah melalui kepala daerah memiliki peran membentuk dan memimpin gugus tugas daerah masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2622/SC tanggal 29 Maret 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, ada nih beberapa daerah yang mengambil tindakan yang cukup strategis, seperti Kota Tegal, Tasikmalaya, Cirebon, dan Papua yang menjalankan kebijakan karantina wilayah atau biasa yang kita sebut dengan lockdown. Nah, kebijakan tersebut tentunya bertentangan dengan pernyataan bahwa kebijakan lockdown ada pada tangan pemerintah pusat, bagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebenarnya kebijakan yang dilakukan kepala daerah ini sejatinya karena bentuk ketidakpuasan atas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat. Dan karena memang pandemi COVID-19 ini tidak ada dalam skenario pemerintah pusat pada awalnya. Nah, perbedaan pendapat dalam penanganan virus COVID-19 ini menunjukkan bahwa terdapat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya ketidakserasian pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan COVID-19 kemudian membuat pemerintah pusat mengeluarkan keputusan presiden lagi nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 pada akhir Maret 2020. Nah, keputusan presiden kali ini juga diikuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa yang disebut dengan PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
kebijakan PSBB ini lebih dipilih oleh pemerintah pusat karena dianggap kegiatan ekonomi masih dapat bergerak, sehingga memberi ruang bagi daerah-daerah untuk menerapkan tindakan yang lebih konkret dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah pusat itu juga dapat mengontrol mana saja daerah-daerah yang perlu diberlakukan PSBB. Daerah juga mulai diberi kelonggaran untuk merumuskan kebijakan mandiri terkait penanganan COVID-19 sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Kebijakan tersebut antara lain seperti pembelajaran siswa dengan jarak jauh, tidak boleh ada acara yang menimbulkan kerumunan, pengetasan infeksi COVID-19 dan lain-lain. Itu akan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Memang penanganan pandemi COVID-19 itu seharusnya tidak sentralisasi, di mana semua kebijakan berasal dari pusat. Perlu ditekankan asas desentralisasi di dalamnya juga karena di dalamnya terdapat devolusi yang lebih mempresentasikan konteks otonomi daerah. Perihal kesehatan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintah kongruen. Dengan adanya kebijakan yang melonggarkan daerah dalam membuat keputusan terkait COVID-19, banyak daerah-daerah yang mulai bekerja sama dengan BUMN untuk menyediakan berbagai macam alat perlindungan diri. Sebelum ada kebijakan tersebut, alat perlindungan diri ini cukup langka di Indonesia. Kemudian daerah juga dapat dengan mudah melakukan tracking kasus positif COVID-19 di daerahnya masing-masing. Nah, mungkin dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini tidak dapat diatasi dan berakhir apabila tidak ada kesetaraan antara pusat dan daerah. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis, sebenarnya pemerintah pusat telah tepat dalam memegang kendali. Namun bukan berarti bahwa pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan saja. Bagaimanapun juga, peran daerah itu sangat penting karena pemerintah daerah itu lebih mengerti kondisi daerahnya masing-masing dan berperan secara langsung dalam penyaluran bantuan sampai ke tangan penerima, serta mengawasi agar tidak terjadi penimbunan bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus selalu menjaga keserasian dan keharmonisan dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar penanganan berbagai masalah dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan pada episode perdana Phoenix Indo kali ini. Jangan pernah bosan membahas berbagai permasalahan politik di Indonesia yang tidak ada habisnya bersama saya. Berikan feedbackmu berupa masukan, kritik, maupun saran dalam kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for being you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan benci politik, politik itu asyik.